Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun kalian melihat video ini, gue akan coba menjelaskan bagaimana caranya kita menguji uji lanjut LSD BNT ataupun BNT menggunakan template Microsoft Excel yang udah gue buat. Sebelumnya gue udah jelasin gimana untuk menguji mengolah data gitu kan, uji F ataupun juga uji tabel ANOVA dan uji lanjut Duncan. Nah, sekarang gue nggak akan jelasin ini semua. Nah, gue akan langsung ke uji lanjut LSD ataupun BNT gitu. Nah, buat penjelasan ini gitu kan, biar nanti teman-teman kagak bingung nih kalau teman-teman lihat video yang ini, yang sekarang ini gitu kan, gue akan taruh link video penjelasan mengenai uji F dan uji Duncan di deskripsi. Jadi nanti teman-teman tinggal nonton dulu video yang itu baru ke video yang ini gitu. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja. Pertama, uji LSD atau uji BNT itu kita harus mencari SD. Nah, ini udah langsung muncul gitu, angkanya udah langsung muncul seperti ini. Nanti mencari TBNT juga berbeda dengan Duncan, yang mana kalau Duncan kan teman-teman harus mencari di Google gitu kan, tabelnya T ataupun juga tabel Duncan gitu. Nah, kalau ini teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada di Excel. Nah, kebetulan di Excel laptop gua rumusnya seperti ini. Nanti dilihat saja apakah ini berhasil di laptop teman-teman semua gitu kan, karena ada beberapa Excel yang rumusnya beda. Cuman ya ini di sebagian besar Excel rumus ini tuh berhasil gitu. Nah, lalu mencari nilai BNT tinggal dikalikan saja, angkanya juga sudah keluar. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan oleh teman-teman pada uji lanjut BNT atau LSD ini sama seperti di Duncan. Jadi ketika sudah keluar seperti ini kita blok ya kan. Boleh langsung ke sini bloknya dua-duanya sekaligus biar cepat. Kita Ctrl C, kita copy, kita buka Notepad. Nah, lalu kita pastekan, kita blok Alt atau di Ctrl A, kita Ctrl C lagi, kita copy lagi, kita pastekan di sini. Fungsinya buat apa? Untuk mengubah angka-angka ini menjadi angka beneran angka gitu. Kalau ini kan dia di sininya ini rumus tuh ya, rumus gitu. Nah, jadi untuk mengubah ke angka caranya seperti itu. Kalau misalkan sampai bawah ya tadi di bloknya juga sampai bawah gitu. Jadi sehabisnya aja ini di mana gitu kan habisnya. Setelah itu adalah kita mengurutkan data 04 dari terkecil ke terbesar. Nah, data ini kita urutkan nih. Kalau manual kan satu-satu susah. Jadi caranya adalah kita blok yang ini, lalu kita geser ke kiri. Nah, sudah seperti ini, kita ke sort dan filter, sort small to large gitu kan. Nah, ini akan otomatis berubah seperti ini. Ini udah tersusun nih dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini udah otomatis juga. Nah, tugas kita selanjutnya adalah tinggal membuat notasi garis gitu. Kalau di Duncan ini kan angkanya beda-beda ya. Nah, kalau di BNT ini angkanya sama semua gitu kan. Jadi kita tinggal menandai aja angka yang sama ataupun juga lebih besar dari 0,145. Nah, di sini kan lebih besar nih. Kita tinggal beri tanda warna kuning. Udah gitu kita pindah ke selanjutnya. Mana yang lebih besar? Oh, ini lebih besar nih. Kasih warna tanda kuning. Lalu selanjutnya, nah kalau di sini udah nggak ada lagi yang lebih besar dari sekian. Ini nggak dibawa ya. Yang ini tidak dibawa karena itu nilai rata-rata dari sononya, bukan selisih dari rata-rata antara yang di sini dengan yang di sini gitu kan. Nah, berarti udah nggak ada lagi nih yang lebih besar dari BNT gitu kan. Setelah itu kita tinggal membuat notasi garis. Ini gue hapus dulu. Cara membuat notasi garis teman-teman bisa mengikuti dari yang gua ini ataupun dari yang
dosen teman-teman ajarkan. Jadi yang pertama kita lihat dari I ke I, dari I ke I. Nah di sini ada tanda kuning nggak? Kalau nggak ada berarti kita kasih garis. Kita kasih garis 1 gitu kan, dari I ke I. Nah sekarang dari I ke E ada kan tanda kuning di sini, berarti kita stop. Kita nggak lanjut ke sini, tapi kita pindah ke atasnya. Nah sekarang dari E ke E lagi, karena kita nggak mungkin dari E ke I, karena kan I udah lewat ya. Jadi dari E ke E. Nah dilihat di sini nggak ada, berarti kita kasih 1 garis. Nah teman-teman bisa manual lagi, terus diuji, dicek satu-satu gitu kan. Dari E ke G nggak ada tanda kuning. Ini sorry, harusnya di atasnya ya. Nah di sini di atasnya. Nah ini kan tadi dari G juga nggak ada. Sekarang dari E ke C. Nah dari C nggak ada juga. Nah jadi teman-teman bisa satu-satu ngukur kayak gitu biar teliti gitu kan. Cuman kalau teman-teman nanti udah terbiasa, teman-teman bisa langsung cepet ngelihat ini titik temunya adalah dari mana ke mana. Nah katakanlah ini dari E ke D gitu kan, berarti sampai D itu garis ini udah nggak ada gitu, dia udah pindah. Berarti tarik garis ke sini dari E nih, dari E tarik garis sebelum D. Sebelum D ini apa? A. Berarti udah sampai A doang nih. Berarti kita kasih garis gitu kan, dari E sampai A. Nah terus pindah kan. Nah pindah berarti tinggal udah ini mah dari G ke J, dari G ke akhir gitu, karena di sini udah nggak ada tanda apa-apa lagi. Kita kasih garis. Nah setelah itu kita langsung tuliskan angkanya A, B, dan C. Langsung kita tulis di sini. Ini A berarti ini kan A gitu kan. Nah ini B, ini BC, terus sampai akhir. Setelah itu ini udah selesai. Nah untuk mempermudah, jadi sebenarnya sih dari sini bisa langsung ke sini, cuma kan untuk mempermudah ini ditulis dulu di sini gitu biar tahu. Jadi kayak I itu A, kita tulis A. Nah kita bisa apa namanya, berurutan seperti yang ini, atau kita ngikutin dari sini. Misalkan A itu yang ini nih, itu BC, yang B. Nah daripada lama kayak gini lama kan, kita tinggal lihat warnanya aja nih. Katakanlah B, warnanya yang ini berarti ke sini gitu kan. BC, yang C itu biru. Ini ada kesalahan, mohon maaf. Kita ganti dulu biar warnanya sama ya, tidak membingungkan begitu. Sorry. Ini tadi BC, ini B, ini A. Nah seperti itu. Ini yang dua ini itu kan karena jumlah perlakuannya hanya 10. Nah yang dua ini tuh udah biarkan saja. Jadi nanti kalau jumlahnya perlakuannya lebih dari 10, tinggal diisi aja nih, tinggal diisi gitu kan. Nanti ini otomatis, yang ini tuh otomatis berubah jadi angka apa namanya, angka lanjutan gitu kan. Yang ini juga sama gitu, berubah nanti. Nah pokoknya udah selesai dari sini, berarti udah beres. Kita sudah selesai uji lanjut BMT ataupun LSD. Sisanya adalah tinggal menulis kesimpulan gitu kan, kesimpulannya seperti apa gitu. Nah misal kalau kita ngelihat, berarti kan kesimpulannya adalah perlakuan I memberikan apa namanya, hasil tertinggi terhadap ini tuh panjang buah gitu kan, panjang buah grade A yang ini sebesar 3,532 cm gitu kan, dan berbeda nyata dengan seluruh perlakuan lainnya. Sedangkan berarti perlakuan J itu memberikan hasil terkecil sekian, pokoknya bla 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 bla. Nah kesimpulannya seperti itu. Nah lalu terakhir seperti biasa adalah informasi yang akan gue sampaikan ke teman-teman sekali lagi.
jika teman-teman menggunakan template dari gua gitu kan, Excel dari gua, nah teman-teman ini kalau untuk tugas gak apa-apa sih dari ini doang, tapi kalau nanti untuk pengujian skripsi gitu kan, olah data hasil penelitian teman-teman itu di apa ya, tidak diwajibkan, cuman ya kalau bisa harus gitu ya. Teman-teman juga menguji data teman-teman menggunakan aplikasi lainnya, bisa seperti SAS, SPSS, ataupun juga di Excel dengan menggunakan rumus jadi yang udah ada dari sistem Excelnya gitu kan. Nah, ini gue menguji data gue menggunakan SAS, gue bandingkan dengan apa namanya, hasil dari template Excel gua itu tidak jauh berbeda. Kalau di video sebelumnya mungkin gue bilang lebih dari 95%, karena memang betul gitu. Jadi kalau di apa namanya, kalau dibandingkan ini ya sangat-sangat mirip gitu. Perbedaannya itu hanya ada di akhir gitu, di uji lanjut doang. Kalau tabel ANOVA-nya itu udah bener-bener semuanya mirip. Nah kalau di uji lanjut itu katakanlah uji lanjutnya dari semua ini ya, dari semua ini katakanlah 98% mirip gitu. Katakan kadang yang bobot total itu berbeda, dan berbedanya itu tidak jauh gitu. Kadang berbedanya hanya di susunan ini nih. Kadang kalau ini kan H dulu baru C. Kadang kalau di SSS itu C dulu di sini baru H-nya di sini. Nah, gitu doang gitu loh. Nah, jadi semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Ingat, jangan disalahgunakan ya. Ini untuk membantu teman-teman saja agar lebih cepat gitu menghitung. Teman-teman wajib belajar lagi mengenai LSD seperti apa dan kan seperti apa, terus ini uji F seperti apa gitu kan, kayak derajat bebas bagaimana, terus faktor koreksi itu didapat dari mana gitu. Silahkan belajar dari materi yang sudah disampaikan oleh dosen teman-teman. Nah ini mah gitu untuk mempermudah teman-teman aja gitu, biar apa ya, bisa cepat mengerjakannya. Tapi kan ada aplikasi SAS atau SPSS, pakai itu aja kalau biar cepet. Nah iya betul, cuman kalau dari gua pribadi, sekali lagi gua selalu bilang, gua lebih percaya ke hasil dari apa namanya, template buatan gua sendiri. Kenapa? Karena datanya lengkap. Kita mau lihat apa nih? Kita mau lihat misalkan pangkat perlakuan F ulangan kedua, ada di sini, tinggal dicari gitu. Mana nih pangkat ulangan ini kan A, B, C, D, E, F. Nah ini F nih, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, berarti ulangan 2 yang ini. Nah ini nih pangkat perlakuan F ulangan kedua tuh ini hasilnya gitu. Nah kalau di SPSS atau SSS kan kita nggak bisa lihat ini gitu kan, kita bisanya lihat hasil jadi aja udah gitu loh. Jadi ketika nanti kita menjabarkannya, mungkin teman-teman ada yang di lampiran skripsi teman-teman itu ada ingin menjabarkan hasil olah data teman-teman supaya lebih meyakinkan gitu kan. Ada juga yang emang ya udahlah langsung masukin ini aja, tabel ANOVA sama apa tuh ini notasi hurufnya gitu kan, biar gampang gitu, biar cepet. Ya udah nggak apa-apa, terserah teman-teman. Cuman intinya sekali lagi ini tuh sebatas hanya untuk mempermudah teman-teman saja. Jadi nanti jangan disalahgunakan, teman-teman mengandalkan template ataupun ya aplikasi pengolahan data lainnya gitu. Karena percuma teman-teman bisa ngitung ini semua tapi nggak tahu step-stepnya dari mana, apa namanya, caranya bagaimana. Ini kan kalau misalnya SX kan udah ada nih, langsung muncul di sini gitu kan. Tapi rumusnya bagaimana, caranya bagaimana, kan itu yang harus teman-teman ketahui gitu loh. Nah itu saja untuk penjelasan kali ini. Sekali lagi tolong di-share ke teman-teman semua yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.